Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi fadli wa ma'unati tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala yadil ummah alladzi man ittaba'ahu faza fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiramil bararah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa a'inni ala husni siyam wa husni qiyam wa na'udzu bika ya rabbana minar riya'i wal kibri wal hasadi wal hiqdi, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat fatayat di seluruh Nusantara, rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan kali ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ada hal yang tidak membatalkan puasa, tapi ia bisa menghilangkan pahalanya puasa. Sehingga banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang bangun malam untuk beribadah, salat tahajud, salat hajat, membaca Al-Quran di tengah malam, tidak mendapatkan apapun kecuali capek dan lelahnya begadang. Demikian ini dikarenakan mereka laksanakan ibadah disertai dengan kemaksiatan hati, sehingga bisa menghanguskan segala pahala ibadah tersebut. Di hati mereka masih tersimpan sifat sombong, riak atau pamer, hasud, iri dengki, sering berdusta, dan sifat-sifat yang kurang terpuji lainnya. Sahabat, betapa pentingnya hati itu sehingga diceritakan suatu saat datangnya hari yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari tidak berguna lagi berlimpahnya harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, qalbun salim. Qalbun salim, hati yang bersih, adalah nadrahnya Allah. Karena Allah menilai kemuliaan hambanya dari segi ketakwaannya, bukan ketampanan, kecantikan, jabatan maupun keilmuan yang dimiliki hamba tersebut. Membahas hati yang bersih, diceritakan dalam sebuah riwayat Rasulullah bersama para sahabat di dalam masjid. Kemudian Rasul berbicara kepada para sahabat, wahai sahabat, akan datang rajulun min ahlil jannah ke masjid ini melalui pintu itu. Kata para sahabat, siapakah gerangan wahai Rasulullah? Tunggu saja, akan datang habis ini. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda. Para sahabat, oh, ini min ahlil jannah. Hari yang kedua, keesokan harinya, Rasulullah melaksanakan kajian ilmu di dalam masjid bersama para sahabat, dan Rasul mengulang sekali lagi, wahai para sahabat, akan datang ke masjid ini rajulun min ahlil jannah, seorang pemuda min ahlil jannah, penduduk surga. Siapa Rasul? Jawab para sahabat. Maka Rasul menjawab, tunggu saja, akan datang laki-laki tersebut. Ketika ditunggu, para sahabat begini, loh, laki-laki yang kemarin. Pada hari yang ketiga, Rasulullah ketika berada di dalam sebuah masjid bersama para sahabat mengulang kembali, wahai para sahabat, akan datang rajulun min ahlil jannah, pemuda penghuni surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah pemuda tersebut? Tunggu sajalah. Maka datanglah pemuda yang kemarin.
melakukan salat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian keluar dari masjid. Sahabat Abdullah bin Umar sangat kepo, sehingga seketika beliau mengejar dan menghampiri orang laki-laki tersebut. Assalamualaikum ya fulan, bolehkah saya berkenalan? Nama saya Abdullah bin Umar. Maka beliau menjawab, nama saya Abu Damdam. Wahai Abu Damdam, apakah boleh saya bertamu ke rumahmu? Boleh sahabat Abdullah bin Umar, mari silahkan. Maka bertamulah dan menginaplah sahabat Abdullah bin Umar di rumah Abu Damdam selama 3 hari. Di hari yang pertama, semalam suntuk, sahabat Abdullah bin Umar tidak tidur. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mengetahui dan meneliti amalan apakah yang dilakukan oleh Abu Damdam, sehingga Abu Damdam dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat sebagai min ahli jannah. Pada pukul 1 malam, Abdullah bin Umar tidak tidur. Melihat Abu Damdam pukul 1 malam kok masih tidur, belum bangun, ini min ahli jannah tapi belum bangun. Ditunggulah sampai pukul 2 malam, belum bangun juga. Sampai pukul 3 malam Abu Damdam juga masih belum bangun. Hingga pukul 3 lebih 15 menit sampai setengah 4 barulah bangun Abu Damdam. Salat 2 rakaat, salat hajat, kemudian tidur kembali. Pada hari yang kedua, Abdullah bin Umar meneliti kembali apa gerangan rahasia amalan yang dilakukan oleh Abu Damdam. Pada hari pertama biasa saja, semoga hari yang kedua ini aku menemukan. Begitu kata Abdullah bin Umar. Hari kedua, hari ketiga tidak menemukan apapun yang wow yang dilakukan oleh Abu Damdam sebagai min ahlil jannah. Hingga akhirnya pada hari yang ketiga Abdullah bin Umar hendak berpamitan. Wahai Abu Damdam, ini hari ketiga saya menginap di rumah antum. Karena menginap jatahnya cuma 3 hari. Lebih dari itu ngerepoti namanya. Abu Damdam, sebenarnya saya menginap di rumahmu ini tujuannya ingin mengetahui apa rahasia amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah membanggakanmu di hadapan kami para sahabat bahwa engkau min ahlil jannah. Maka Abu Damdam menjawab, apa yang ingin kau tanyakan wahai Abdullah bin Umar? Abu Damdam, apakah kau adalah ahli qiyamul lail, ahli salat malam? Apakah kau ahli birrul walidain, sangat berbakti kepada orang tuanya? Apakah engkau ahli puasa? Dan apakah engkau ahli bersedekah? Maka Abu Damdam menjawab, wahai sahabat Abdullah bin Umar, aku tidak melakukan itu semua. Tapi ada satu amalan yang aku lakukan setiap malam sebelum aku tidur. Sebelum aku tidur, aku menghadap ke kiblat, menengadahkan kedua tangan sambil berdoa. Allahumma inni qad afawtu man zalamani. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang telah menyakitiku. Masya Allah, ini yang dilakukan oleh Abu Damdam setiap malam sebelum beliau tidur. Sungguh bersih hatinya. Sahabat, Abu Damdam dijadikan min ahlil jannah. Beliau masih hidup di dunia, tapi namanya sudah tercatat di pintu surga. Abu Damdam adalah nama yang tidak masyhur di kalangan para sahabat, akan tetapi sudah masyhur di hadapan Rasulullah min ahlil jannah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan meneladani dari kisah Abu Damdam. Sahabat, sedikit syair sebagai penutup pada kesempatan kali ini. Ya marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan, wa satril uyubi wa kashful ghitha wa ghaflil dhunubi bila imtihan. Ya marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan. Pemirsa dan sahabat di seluruh Nusantara, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kali ini
lebih berkualitas daripada tahun-tahun sebelumnya. La yaf'alu wa la yaqulu illa ma'rufa, tidak berucap dan tidak berbuat kecuali yang baik-baik saja. Wa satril uyubi, semoga aib-aib kita ditutup oleh Allah. Wa kashfil ghita, semua penghalang dibuka. Wa ghafridz dzunub, dan semua dosa diampuni bila imtihan, tanpa ada cobaan. Amin ya rabbal alamin. Iktafaitu bihadza, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.